Ya, halo semuanya. Balik lagi di Pojok Lakar. Kali ini kita bakal ngobrol bareng nih sama teman-teman yang kemarin sempet cukup bikin heboh di Tanjung Pandan nih, bikin macet jalan. Orang-orang pada berhenti ngeliatin kegiatan mereka. Kegiatan yang cukup baru di Belitung, khususnya di Tanjung Pandan, seni graffiti. Please welcome teman-teman dari Belitung Street Art. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, apa kabar abang-abang semua? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Mantap. Oke, kenalan dulu kali bang ya. Mungkin bisa dari siapa duluan? Yang mau duluan kenalan? Oke, perkenalkan nama saya Sutama Akbar. Untuk nama familiar bisa dipanggil Papang dan teman-teman sering panggil Papang juga. Oke, siap. Sebelahnya siapa nih? Lanjut ke saya. Biasa nama asli Rizwan. Biasa dipanggil anak-anak Adul. Yang lebih akrab lebih dipanggil Adul. Aduh ya Pak, anak panggilannya ya. Lanjut bang. Untuk nama KTP Reza, tapi untuk familiarnya Pak Pur. Kesehariannya gimana nih bang? Kerja kah atau memang berkesenian kah setiap harinya? Kerja dan berseni. Kerja ada seni ya. Iya. Gimana tuh bang misalnya bang? Bang Papang duluan nih. Untuk kerja, Nah, kalau kerja orang seni pasti bebas lah. bebas ya bang ya. Freeman ya. Freeman. Freeman bukan Superman. Wah. Wah. Kesehariannya kegiatannya ngapain aja bang? Apa emang setiap hari menggambar kah atau ngapain kah bang? Gambar. Kalau untuk gambar tetap gambar dan itu juga ada job shift-nya juga. Oh. Hah? Dan di luar job shift gambar masih banyak yang lain. Apa tuh bang misalnya bang? Eh, bersenang-senang contohnya. Memanjat gunung kah atau Olahraga. olahraga ya? Olahraga. Olahraga apa bang? Memancing juga. Memancing ya? Iya. Siap. Bukan memancing keributan tapi ya? Bukan memancing Wah. keributan. Mancing ikan ya? Mancing ikan. Habis itu apa bang? Udah gitu. Apa hobi jalan-jalan kah bang? Tetap. Pasti. Tetap ya? Pasti. Iya. Butuh jalan-jalan tetap ya? Itu juga kita. Bang Adul, kesehariannya gimana nih bang? Kalau saya biasanya kesehariannya di wira swasta, jadi nggak terlalu fokus ke seni. Ada saya kerja di suatu operator di Tanjung Pandan, jadi setiap hari nggak terlalu fokus untuk seni. Sambilan aja lah berarti ya? Sambilan. Senang-senang sama anak-anak kan. Kalau Pak Pur? Oke, bakar rokok dulu kayaknya. Wah, siap. Untuk keseharian apa nih? Pekerjaan nih. Pekerjaan bang? Kalau pekerjaan sih kesehariannya udah inilah cycle-nya. Udah kayak di bengkel kita ini, workshop-nya ya. Oh iya, ini Ya. ngomong-ngomong lagi di workshopnya Pak Pur nih. Makasih udah dikasih tempat nih di sini buat syuting. Oke. Bisa berkelanjutan kayaknya nih. Bisa. Boleh. Bisa. Jadi keseharian saya nih bengkel, bikin pin strip, ya, gambar-gambar lah, hubungan coret-mencoret lah. Jadi nggak beda tipis lah sama Papang. Kerjaan kita masih segeng lah. Oh. Ya, jadi kan kalau untuk seru-seruannya bisa kita flowrider. Oh, Ya. sepedaan bang ya? Ya sepedaan. Jadi kan kita gini nih, bikin culture untuk lingkungan kita dulu lah, culture, dan mungkin bisa meracuni ya teman-teman lainnya. Tapi di sini yang main Iya. sepeda lowret udah lumayan banyak bang, apa Udah gimana? lumayan lah. Lumayan banyak. Ya lumayan lah. Bisa dihitung lah, ya nggak? Pakai jari tangan nih bisa dihitung nih. 10 Ya, 10 udah habis ya? Bisa, udah habis. Dengar-dengar hobi masak juga Pak Pur? Hah? Masak? Wah, Masak ya? Masak bisa. Masak apa nih Pak yang Masak, andalan ini? Masak kalau siap. Jangan. Untuk masak. Mantap nih ya. Ya. Dapat acongan jempol sih Pak Mopang nih. Udah gue masak. Mungkin teman-teman harus coba nih masakan ini juga. Ya, boleh kapan kita cobain ya kangen Pak Pur ya. Oke, berarti hobinya ya bisa dikatakan hobinya menggambar lah ya, secara umum ya. Sejak kapan nih Bang? Mulai hobi menggambar? Sejak kapan dan kenapa tertarik buat menggambar? Mungkin dari Bang Adul dulu. Kalau saya biasanya sering lihat orang tua. Jadi dari kecil orang tua udah sering gambar, ibaratnya keturunan ibaratnya kan. Dari darah orang tua udah mulai tertarik sama seni. Jadi setiap ada apa namanya
kegiatan seni dari sekolah, khususnya menggambar. Nah, jadi orang tua yang ibaratnya memperkenalkan supaya daya tarik seni dalam artian gambar ibaratnya kan lebih mencolok. Berarti dari kecil ya? Dari kecil ya, dari kecil. Influence dari orang tua. Kalau Bang Papang, sejak kapan mulai gemar mencoret-coret nih? Dari mulai lahir dari muka bumi. Sejak lahir udah coret-coret ya? Dari orang udah itu. Dari kecil lah, benar dari kecil gambar di kertas. Belakang buku tuh biasanya tuh ya? Ya belakang pasti. buku. Ya, anak sekolahan pasti. Dan keterusan sampai sekarang dah. Oh, mantep nih. Berarti ditekunin lah ya istilahnya menggambar ya. Kalau Pak Pur, sejak kapan nih? Ini kalau nanyain gini nih bisa panjang nih ceritanya nih. Gak apa Bang, anjay kita cerita aja nih kesini. Kalau saya dari kelas 3 SD sempat dimarahin guru nih. Ceritanya nih saya nggak mau nulis nih, nggak mau belajar nih. Terus saya coretin tembok. Saya kan duduknya di pas tembok, pas pinggiran Pojokan ya? Pojokan. Nah, jadi saya coret tuh pohon kelapa. Jadi saya gambar pohon kelapa terus dimarahin guru. Nah, dari situ udah kelihatan tuh. Ya Kak, saya tuh senangnya sama gambar. Dibilang diajarin guru belajar, saya pilih gambar. Oh. Jadi pas SMA sempat dimarahin guru juga. Saya coret-coret WC rumah sekolah. Agak brutal juga ya. Brutal. Jadi kesan pandalnya udah dapat di situ, kita udah tahu, udah ngerti. Berarti khususnya sekarang kalau buat Bang Papang sama Bang Pur nih, bisa dibilang berarti hidup dari hobi lah berarti sekarang ya. Bisa dibilang gitu nggak? Hobi yang menghasilkan. Hobi yang menghasilkan ya. Menghasilkan. Oke. Tepatnya seperti itu. Lumayan nggak sih Bang berkesenian untuk menjalani hidup? Lumayan menghasilkan nggak sih? Untuk lumayan bisa dikategorikan relatif, tergantung kitanya aja yang mensyukuri. Tapi kalau bilang cukup mah cukup lah ya. Cukup. Mau ini ada, Iya. mau itu ada. Buat enjoy juga ada ya. Buat enjoy juga ada, buat jalan-jalan. Udah lah. Siap. Kalau Bang Adul berarti memang ya kalau lagi ada job ya udah diambil kalau Ya, sempet ya berarti ya. Nah, ini kan kemarin cukup gempar ya Tanjung Pandan ya sama kalian ya. Betul nggak nih? Lumayan. Kemarin pas Satpol Media juga ngeliput pas lagi 2 hari ya kalau nggak salah kemarin ya. Iya, 2 hari siang malam. Orang kebetulan hari Minggu orang pulang kondangan, jalan rame, cukup jadi sorotan orang-orang juga nih ya. Iya. Kemarin kegiatan ini. Seru banget. Pas weekend lah. Iya kan ya. Cukup menarik perhatian. Ini awal mulanya bisa jadi Belitung Street Art nih gimana sih Bang? Boleh diceritain nggak? Awal mula Belitung Street Art ini waktu datang ke sini ya. Sempat datang ke Belitung. Ngobrol sama Reza karena Reza pelaku seni juga. Sama juga sealiran segeng lah gitu. Ja, bikin gambar yuk, Ja. Bikin gambar yang menarik nih buat Belitung. Biar keren untuk daya tarik wisata gitu kan. Bikin gambar. Terus kata Reza, oke, kita bikin. Habis itu bikin konsep gambar kayak berupa proposal atau PDF itu kan yang Jadi kan ini pas banget gitu momennya Papang kesini main ke Belitung, terus kita juga kan mau G20 kan. Oh iya betul ya, bentar jadi lagi pas ya. banget. Oke Bang, ini pas banget nih kita bikin ini. Jadi udah jadi. Awalnya dari berdua berarti ya? Dari berdua Bang Papang sama Bang Pur dulu ya berarti ya? Awalnya berdua, kita berdua awalnya. Baru awalnya pribadi berdua bikin. barulah ngajak teman-teman yang Iya, lain. Yang kita rangkul teman-teman. pertama diajak duluan siapa nih? Bang Adul kah atau ada orang lain kah selain bertiga ini? Bang Adul, saya kabarin karena saya kan udah berteman sama Bang Adul. Hah? Jadi Udah teman, udah kan? saya Dul nih kita ada project nih. Ya kamu mau up graffiti nih di Belitung. Tolong bantu Dul. Oke, kata Dul, saya bantu. Dan rangkul teman-teman lainnya juga. Tigeo, foto. Pas foto kan ini teman kita juga yang di Belitung. Nah, mungkin udah dikenal nih dari teman-teman di Belitung, udah nggak asing lagi lah. Jadi kita ini juga si foto dan spotnya oke lah pokoknya. Sip. Tadi Bang Papang bilang
pas awal ide Belitung Street Art ini muncul ketika sempat datang ke sini. Berarti Bang Papang bukan domisili Belitung berarti ya? Aslinya dari mana nih Bang? Untuk aslinya saya orang Bangka Mm-mm. dan main ke sini karena sini Belitung, Bangka sama Belitung kan Dekat satu ya? provinsi. Iya, betul. Bangka Belitung. Berarti Bang, kalau boleh diceritain di Bangka sama di Belitung sendiri untuk skena street art itu Street art, ya. jauh beda nggak sih Bang? Apakah Belitung ini cukup ketinggalan dalam skena street artnya? Untuk Bangka dulu ya. Iya. Heeh. Untuk Bangka skenanya dimulai dari kawan-kawan yang udah lama pelaku seni modern bikin gambar graffiti, karena graffiti sama mural ini nggak jauh beda. Cuma graffiti ini kebanyakan yang muda-muda kayak milenial gitu kan. Terus jenis gambarnya juga beda. Oh beda Bang ya? Iya. Lebih liar lagi lah. Lebih lihat. Kalau Street art-nya lebih dapet. Oh kalau graffiti itu yang lebih cocok ke street art itu justru graffiti ya. Urban gitu. Kalau mural kan lebihnya ke pemandangan. Iya, lebih Lukisannya smooth, seperti lebih smooth lah. lukisan ya. Lebih detail lah kalau mural ya berarti ya. Kalau mural Tapi lebih dekat. tetap satu ruang lingkup juga. Masih satu persen Masih- rupa lah masih- itu masih- istilahnya ya. masih. Apalagi kalau digabungin. Udah pasti Wah, keren itu dah. benar-benar. Di Bangka penggiat street artnya rame Bang? Dibanding di sini berarti ya? Iya, untuk di Bangka lumayan ramah. Dan di Belitung ini juga misi kita sama Reza buat perkenalan nih bahwa ada lagi loh yang selain mural jenis gambar pemandangan atau gambar apa kan yang lebih yang Lebih modern kelihatannya lah. aneh gitu Lebih mencolok gambarnya. lah ibaratnya kan. Tulisan dibikin Bentuk-bentuk warna, kayak gitu ya, bentuk warna-warna. itu. Oke. Terus berarti setelah itu berapa lama tuh Bang? Dari mulai ide awal itu muncul buat bikin Belitung Street Art sampai akhirnya terrealisasi butuh waktu berapa lama sih Bang? Itu untuk mewujudkan acara kemarin itu. Perjalanannya. Kemarin tuh sebelum puasa. Udah jalan puasa. Udah jalan puasa. Udah jalan puasa. Nah, udah jalan puasa. Udah kita siapin semua. Materi-materinya. Ya, materinya udah kita cuman nggak jadi kan, rencananya mau puasa, Pas puasa, bikin pas rencananya. puasa karena kan Kegiatan Ramadan momennya kan mantap Ikut benar, Ramadan, orang terus ngabuburit-kan, ya, macam sekalian gitu. bagi-bagi ada sosialnya juga kan, bagi-bagi takjil iya. sekalian Awalnya gitu ya. rencananya maunya gitu, tapi karena kebentur sama ngerti lah ya. Mau lebaran juga kan. Ya mau lebaran juga karena kan ada teman-teman yang udah berkeluarga nih, jadi kan nggak mungkin ya fokus ke situ ya, nggak mungkin fokus mau cari uang buat lebaran. Lebaran dulu ya. Buat berbaju ya. Kita makannya itu dulu. Jadi kita Pending lah. kita lewatin dulu lah. Mungkin habis lebaran baru kita ini. Dan ternyata berhasil habis lebaran udah kita bikin. Jadi Bang, antusias masyarakat nih Bang. Kalau kemarin yang gue lihat sih orang cukup lumayan kepo ya Iya. sama Belitung Street Art ya. Dan sambutan mereka gimana sih? Apakah positif kah? Apakah justru banyak yang ya mencibir lah gitu Bang? Menurut Bang Adul gimana tanggapan masyarakat sini? Kalau menurut saya masyarakat sini mungkin karena kita mengangkat G20 mungkin lebih menangkap positif karena posisi kita di sini bukan sekedar coret-coret. Nah, jadi dari kami sendiri menyiapkan ibaratnya gambar, bukan sekedar gambar. Jadi untuk penikmat ibaratnya masyarakat mungkin bisa diterima. Nah, jadi tanggapan saya mungkin mudah-mudahan diterima dari masyarakat kan. Berarti tapi sejauh ini nggak ada yang nentang lah Bang nggak ya? ada yang nentang. dan karena itu misi kita tadi. Misi kita bikin ini buat edukasi juga buat Mudah. teman-teman ya nggak? Mungkin yang nggak tertarik jadi tertarik sama segini graffiti tadi. Iya. Yang mungkin yang nggak paham jadi ngerti bahwa nggak graffiti itu nggak sekedar pandal-pandal doang. Jadi Iya. bisa menarik daya tarik buat pariwisata dan para penikmat mata yang melihatnya juga. Berarti ya ini semua berarti bisa dikatakan berawal dari keresahan lah ya, mau nyampein ke masyarakat bahwa ternyata graffiti itu nggak selamanya identik sama anak-anak bandel loh ya, bisa Iya, bisa benar, berupa benar. kegiatan positif juga berarti kan ya. Benar banget. Setuju. Dan apakah setelah kegiatan ini berakhir tersampaikankah tujuan itu Bang? Misi untuk menyampaikan pesan bahwa ini kita bikin graffiti nggak buat ngerusak loh. Tersampaikan nggak Bang? menurut Abang? Tersampai. Sampaikan tuh.
Oke. Kemarin tuh berarti 2 hari ya? 2 hari 2 malam ya? Ya, dari tanggal 21 sampai 22, Sabtu Minggu. Satu minggu ya? Iya. Siang malam tuh ya? Sore kebanyakan. Sore-sore ya? malam. Kalau siang agak-agak masih tidur ya? Saya masih tidur lah. Sore lah kita jam 3-an, jam 4 gitu. Karena matahari di Belitung terbaik. Lumayan menghancurkan kulit ya. Lumayan menghancurkan. Makanya nunggu sore lah ya, biar agak teduh ya. Nah, boleh tahu nggak nih, kemarin Bang Papang, Bang Adul, Pak Pur, itu bagiannya yang mana-mana aja nih? Ntar kan kita tampilin nih hasil grafitinya. Bang Papang kemarin bagian yang mana nih Bang yang dibikin sama Bang Papang? Untuk bagian sebenarnya sama juga kita, saling dengan kolaborasi Iya. lah itu. Kolaborasi. Jadi bebas mau Saling kasih membantu. mau kasih intro, bebas mau intro gambar, mau tambahin. Yang penting tujuannya bikin gambar itu jadi bagus. Bagus, Ya ya. kalau Oh. nah ya. Berarti nggak ada yang bagus, nggak ada yang tambahin dibagi-bagi aja. misalnya yang Nggak. bagian ini siapa yang gambar enggak ya? Enggak. Enggak. Jadi saling Bebas. support ibaratnya satu gambar digarap sama-sama. Digarap sama-sama. Jadi saling bantu biar cepat gambarnya. Kalau sendiri-sendiri mungkin lebih lambat kan? Lama ya. Itu kalau secara keseluruhan itu gambar apa aja sih Bang yang kemarin dibikin pada akhirnya? Kan kalau nggak salah apa? Tulisan G20 ya? Ya, G20. Terus habis itu Belitung yang pasti ada font grafitinya Belitung yang pasti. Belitung G20 sama maskotnya G20 Pelilean ya. Pelilean ya, Starsius ya. Nah, Starsius itu. ya. Nah, dan selanjutnya bebas intro. Teman-teman mau kasih intro apa. Kemarin kan ada teman juga yang datang dari Bangka. Jadi dia itu pelaku graffiti juga. Jadi kita kasih gambar juga. Kita kasih dia buat gambar, buat titip karya lah di situ. boleh tahu nggak nih Bang? Ada nggak sih makna-makna tersirat mungkin yang disampaikan melalui gambar itu dari kombinasi warna kah, dari bentuk fontnya kah, atau dari arti gambar sendiri itu apa? Ada nggak Bang? Makna-maknanya kira-kira? tetap ada. Tetap- Ada, Bang, ya? tetap ada. Dari Bang Papang apa tuh kemarin yang Bang Papang bikin, yang Bang Papang garap itu ada makna apa ya di balik gambar itu? Untuk makna di dalam gambar itu sendiri banyak sih. Ada seni grafis, jadi kayak seni garis. Terus yang dikasih warna mencolok, dan fontnya kayak tulisan dengan kultur kearifan lokal dan kultur-kultur di Belitung juga, kayak pantai, budaya apa kan. Berarti mau mengangkat kearifan lokal ya, pada intinya ya. Dan ada apa? Gambar-gambar yang lain kayak tadi maskot tadi juga dimasukin juga berarti ya. Pasti. Bentar, ngeblank nih ya. Kasih rokok dulu. Kasih rokok. Biar cair. Ini Bang, Minum. ini berarti kemarin boleh kali ya ditanyain ya. Ini dananya dari mana sih Bang? Apakah dari masing-masing nih patungan? Apa gimana nih Bang? Kemarin itu kan tuh kayaknya lumayan sih ya modalnya harusnya ya. Lumayan nggak sih Bang untuk bikin gambar segede itu modalnya? Lumayan ya. Karena untuk harga Catnya? kalau orang dulu kan bilang nih kaleng, pilok. Nah, Tapi untuk bahasa anak-anak grafitinya itu namanya kans. Untuk dana bisa dijelaskan sama Reza, teman-teman yang support, dan teman-teman swasta lainnya juga, pelaku usaha swasta yang support. berarti ya juga. lumayan lah berarti ya untuk bikin segede itu ya butuh cukup lah ya berarti. Berarti emang satu kaleng itu berapa sih Bang harganya? Kisaran kalau yang khusus buat itu ya, Yang buat di Ton graffiti? King, yang di Ton King 40.000. Wah, lumayan juga berarti ya. Ukuran 400 mili, 400 mili. satu kalengnya 40.000. Terus ada yang kecil 300 mili 30.000. 30.000. Dan banyak equipment lainnya juga di sini. Emang apa aja sih Bang yang diperluin equipmentnya? Selain yang utamanya kan si cat itu ya? Ya. Itu Kayak tentunya apa? cat tembok buat dasarinnya, buat ngedasarin cat tembok yang pasti yang berapa liter itu, Bang? Lumayan ya. Yang Dia yang kaleng gede itu yang yang 20 gede, itu. yang paling 20 gede lah. kilo. Ya, Hmm. Untuk dasar bloknya. Iya, awal dasar kan. Habis berapa kali itu Bang kemarin catnya? Untuk kaleng, Satu kaleng. wah lumayan lah. Dua. Banyak. 50 kali habis? Oh, untuk cat. Lebih mungkin. Lebih ya? 50 kaleng. 100 Berapa aja? 100 belasan lah gitu. 100
15 kaleng gitu. Wah, lumayan ya berarti ya. Iya. Dikali 40.000 berarti ya. Iya. Boleh hitung sendiri lah ya modalnya ya. Untuk ini saya kasih bocoran ya dikit nih. Ya, untuk biayanya nih biar teman-teman nggak curiga nih sama kita. Ntar dibilangin kita makan enak-enakan ya sama proyek Jauh kita lah, ya. Bang, ya. Enggak, ya banget. Jadi ini untuk bocorannya kita kan ini pakai proposal nih. Ya nggak pakai dana pribadi. Sebenarnya nih kita gambar mau pakai dana pribadi nih. Cuman perorangan nih, jadi gambarnya masing-masing nih satu-satu kan. Cuman pakai dana pribadi, cuman keberatan nih kalau dana pribadi ya nggak. Jadi kita pakai proposal, dan totalnya tuh kita minta 5 juta cuma 5.000. Jadi kita nggak minta jasa di sini. Ya tujuan kita cuma mau alat peralatan aja buat gambar, udah itu cukup. Berarti nggak matok tarif Nggak, buat nggak. jasa masing-masing ya enggak ya. Nggak, Emang dasarnya emang buat ya udah kasih alatnya. Kita senang-senang nih di sini berarti ya gitu ya. Senang di sini. Dan tujuan kita positif juga, mau kasih gambar ini sebagai tujuan destinasi wisata juga, sebagai masyarakat yang nikmatin gambar itu. Berarti ya bisa jadi orang punya alternatif lain ya, kalau tempat wisata yang lain penuh bisa mampir ke situ juga buat foto-foto, berarti gitu ya Bang ya. Iya, benar. Ya. Oke Bang, kan ini tadi gambarnya kurang lebih mengusung tema G20 ya berarti ya. Itu kan berarti ini kalian ini Belitung Street Art ini mendukung lah ya istilahnya ya agenda pemerintah yang buat acara G20 di Belitung ya berarti ya. Itu respon pemerintah ke kalian gimana sih Bang? Bagus kah responnya apa gimana? Lumayan bagus lah. Kalau dibilang bagus banget sih enggak juga. Sorry nih, maaf nih. Fair-fairan aja Bang ya. Iya, fair-fairan Maaf nih, aja. maaf Karena nih. kita seniman kan bebas mau ngomong apa. Biarpun dukungan dari mereka, tapi kalau seniman ya bebas semuanya. Nggak ada ikatan sama Iya, siapa-siapa nggak ya? ada ikatan semua. Jadi kita minta dukungan pribadi dari mereka lah. Jadi nggak harus terikat harus mau dengan keinginan mereka kan, harus mau apa mengikuti keinginan mereka ya nggak bisa. Jadi untuk dana dari pemerintahan sih ya seperti itulah. Tapi kebanyakan yang dukung kita nih swasta nih. Oh, Fair-fairan aja nih yang swasta berarti yang begitu nih. kesimpulannya Ya. mau ngomong tapi takut ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi kita jadi di sini kan juga kita mau ngasih minta jadi buat mereka kan, buat mereka untuk besok-besoknya nih ya kan harus lebih support lagi nih kegiatan kita. Nggak harus kegiatan mereka, kegiatan pemerintah ya Kak, kayak event pemerintah lah yang selalu mereka bikin gitu kan. Setidaknya mereka harus support kegiatan yang anak-anak muda yang seperti kita inilah. Ya, acara yang keren-keren seharusnya mereka lebih sorot kita lagi, Iya. lebih pandang kita gitu. Karena ya harus Iya. mereka pun juga sekarang harusnya lebih apa ya namanya? Peka. Iya, sama keadaan sekarang ya nggak harus melulu acara itu aja, tapi juga acara-acara anak muda yang baru, yang fresh juga harus didukung lah ya sama mereka ya. Berarti tadi kalau dari jawaban Pak Pur bisa dibilang agak minim ya. Minim. Bantuan dari pemerintah. Benar gitu Bang? Apa gimana? Ada nggak sih tapi bantuan dari pemerintah? Ada ya? Ada. Kita nggak bisa mungkiri, tetap ada. Cuman nggak begitu gimana lah ya. Dibanding sama swasta, kebanyakan lebih banyak kejadian swasta. Ini gimana nih jadinya nih? Wah. Kayaknya nih lebih kayak yang swasta daripada pemerintah. Lebih tajir yang swasta nih. Berarti Hitung juga kan. Iya, padahal untuk agenda mereka juga kan yang kalian bikin. Kecewa nggak Bang? Ya. Kalian udah bikin tema ya istilahnya bela-belain temanya dikhususin buat mendukung agenda pemerintah, tapi dari pemerintah sendiri gayung nggak bersambut ternyata nih. Kecewa nggak Bang? Terutama Bang Papang nih sebagai inisiator. Oke, istilahnya. untuk kecewa dikit mungkin ya. Dikit sekali. Tapi tetap karena Kita tetap berterima kasih. tetap berterima kasih. Ya namanya juga berjuang Bang ya Ya, dari awal ya. berjuang. Dan diharapkan lebih peka lagi lah untuk Karena mungkin berikutnya. mereka sebelumnya belum tahu kan kegiatan kita itu seperti apa. Mungkin setelah yang ini, setelah yang sudah kita tunjukkan Setelah ini, kita tunjukkan. mungkin mereka bisa berubah pikiran. Wah. Amin ya. Iya, kita berharap terbuka seperti itu. pikirannya ya. belau-belau dan ikam-ikam di sana. Belau-belau kan. Oke Bang, berarti secara keseluruhan ini apakah dari teman-teman Belitung Street Art ini hanya mengumpulkan teman-teman yang seni rupa
langsung kah yang graffiti dan mural? Apakah juga teman-teman dari kesenian yang lain, misalkan yang seni-seni digital, itu juga dirangkul kah apa gimana? Tetap, karena pelaku seni juga, terutama yang digital ya. Digital itu kan banyak media juga, karena media sekarang informasi digital, nggak mesti rupa langsung gambar. Dan di penyebaran lewat digital itu penting juga. Terus mereka punya marketnya sendiri di digital, dan keren lah. Untuk lebih dalam ke digital saya kurang ngerti juga, tapi untuk teman-teman saya yang pelaku seni digital, dan setelah saya sharing dan amati juga, keren untuk konsep-konsep mereka di luar Milenial banget lah. ya, Yang pasti. ekspektasi kita. Ya. Kalau Bang Adul di Teman-teman. digital? Iya, digital. Hah? Awalnya juga ke seni ini kan, aku lebih ke mural seharusnya. Tapi udah kesini mengikuti era, mengikuti zaman, udah main ke digital. Jadi digital lebih asik, kita lebih Dan asik. Jadi kan kita teman kan, jadi kita bilang sama Adul, kamu harus coba Adul. Kamu harus coba sesuatu yang baru. ya, Oke? Berarti ini secara nggak langsung berarti Bang Papang sama Bang Pak Pur juga harus mencoba digital juga nih berarti ya. Bisa. Kurang lebih ya. Ya. Jadi di situ kita sama-sama belajar. Ya. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Jadi adanya street art, beratnya kan di sini ada Belitung street art. Nah, itu kita merangkul anak-anak beratnya yang pecinta seni. Jadi tidak menuntut kemungkinan dia mau seni apa, ibaratnya kan, tapi dalam gambar ya, dalam gambar. Berarti Mau istilahnya berarti digital. nggak mengkotak-kotakan yang harus, berarti nggak mengkotak-kotakan Belitung Street Art tuh harus yang seni yang graffiti doang, berarti nggak gitu ya? Enggak, bebas. Bebas. Jadi tergantung karakter masing-masing. Tergantung karakter masing-masing. Ngomong-ngomongin karakter nih, kalau masing-masing nih, karakter gambarnya itu kayak gimana sih? Misalnya ciri khasnya nih, Bang Papang ciri khasnya gambarnya kayak gimana, Bang Adul, Bang Papur. Dari Papur dulu kali, ciri khasnya gimana? Kalau saya sih fontnya kayak yang kemarin saya bikin kan, kayak yang Belitung itu, fontnya lebih ke karakter gangster lah, karakternya. Ya, Kak. Jadi font grafitinya nggak begitu ekstrim benar. Jadi fontnya masih bisa dibaca nih. Ya nggak? Kalau saya bikin yang street art benar kan nggak susah, nanti orang bacanya susah kan, orang nggak ngerti juga kan. Jadi lebih ke inilah seperti font-font yang saya mainkan, seperti font pinstrip, karena saya bisa seneng banget sih font-font yang kayak gini kan, karena basic saya dari NATO, ya nggak? Jadi NATO juga, Bang? ya seperti itulah yang berhubungan dengan coret-mencoret masih saya kerjakan. Kalau Bang Adul, ciri khas gambarnya apa sih? Kalau aku gambarnya lebih Kalau- ke karakter. Oh. Lebih ke karakter tapi ke motorcycle. Jadi kan lebih ke ibaratnya karakter. Kartun. Kartun. Tapi ke culture custom. Jadi ibaratnya kartun nih naik motor. Jadi ada ciri khas sendiri. Ciri khas ya. Kalau Bang Papang sendiri, kalau ciri khas gambarnya apa nih? Kalau yang pas orang lihat, oh ini gambarnya Bang Papang nih pasti. Apa tuh Bang? Karakternya waduh susah. Street art loh. Lebih Berarti ke dia street art ya. Dia grafitinya Street menonjol art, banget. urban Street street art lah ya. Street art-nya dapat. Street art-nya dapat. Ya, Apa Bang? Berarti lebih ke font juga kah? Apakah karakteran juga? Graffiti ini identik sama font. Font ya kan? Iya. Editornya ya. font, terus realis juga. Banyak sih yang bisa dikaitkan untuk graffiti. Gak mesti, pokoknya untuk imajinasi dari pelakunya sendiri lah. Oke Bang. Buat masing-masing juga nih. Selama ini, sepanjang perjalanan kalian, karya-karya yang menurut kalian paling monumental, yang paling berkesan apa sih? Misalnya yang, wah ini karya gue yang paling keren nih. Apa? Dari Bang Papang dulu mungkin. Karya yang paling keren menurut Yang hasil Bang Papang sendiri saya misalnya. sendiri, yaitu karya yang bisa dinikmatin sama teman-teman di sekitar, terus masyarakat semua yang nikmatin. Udah lah, gitu dah. Bentuknya misalnya apa? Misalnya kayak pernah gambar, pernah bikin graffiti di lokasi mana, atau ukurannya segede apa, atau apa yang paling berkesan lah buat Bang Papang selama ngerjainnya. Contoh gambar.
di mana tuh, Banyak Bang? sih. Banyak ya? Gambar. Udah banyak banget sih. Karena di rules gambarnya sendiri banyak. Karena ada yang menyangkut pesan moral, terus menyangkut politik juga gambar tuh. Biar maksudnya ngejelasin nih. Dah ribet pokoknya. Berarti gambar kalau Bang Papang nih berarti ya bukan cuman graffiti font-fontan doang tapi juga ya ada pesan-pesan moral yang disampaikan juga lah ya. Kritik-kritik sosial juga ada ya berarti ya. Iya. Kalau Bang Adul selama berkarya sepanjang sampai sekarang yang paling berkesan pas bikin apa, Bang? Kalau berkesan sih nggak terlalu berkesan ya, tapi pas karya ibaratnya karya saya ya sudah dihargai, ibaratnya udah menghasilkan. Oh. Nah itu menurut saya udah termasuk lumayan berkesan kan. Oh. Jadi kalau kemarin kan cuman hobi gambar kan. Ah. Jadi kalau udah apa namanya dihargai, kayak aku kan lebih ke mural kan. Biasanya ada job kayak gitu kan. Nah jadi pas pertama kali dapat duit dari gambar, wow, itu yang bikin berkesan. Berarti kalau yang karya-karya Bang Adul sendiri ada yang pernah udah dipakai sama brand tertentu kan buat dibikin baju atau diminta bikin mural di mana kah gitu yang paling diingat? Kalau kemarin kalau masih sekolah pernah bikin kaos ibaratnya kan. Ada suatu brand yang Boleh dibilang nggak nih brandnya apa nih? udah lama lah. Udah lama ya? Udah lama lah. Itu teman saya juga dari sekolah kemarin bikin baju tuh. Mau bikin baju nih dulu, bikinin logo kan, bikinin desain dong. Keterusan terus, jadi desainnya dari saya. Gitu. Kalau Pak Pur, karya yang sampai saat ini paling berkesan buat Pak Pur apa? Pernah bikin apakah gitu? Setiap karya yang saya bikin semuanya itu berkesan. Bijak banget ya. Nggak ada yang nggak berkesan. Semuanya berkesan. Karena kita berkarya di sini nih. Di hati. Hati. Ya nggak. Berarti Apalagi teman-teman suka sama karya kita dan orang menikmatinya, itu luar biasa sekali. Udah seneng lah ya berarti ya. Seneng. Banget. Berarti ya. Meskipun itu nggak begitu dihargai orang dengan apa uang, nggak semua dengan materi. Bonus Nggak lah semua dengan itu. materi itu bonus. Materi itu bonus ya berarti ya. Iya, itu bonus saja. Itu udah hal yang terbesar saya lakukan. Berarti nggak berbeda-bedakan karya ini yang paling spesial enggak ya? Berarti semua karya sama berarti Bang ya. Pukul rata. Next project apa nih Bang kira-kira? Apakah bakal bikin graffiti lagi kah atau ada project-project yang lain kah dari Belitung Street Art sendiri? Masih ya? Masih. Pokoknya kita mau hancurin nih tiap-tiap Hancurkan. kita bikin lebih menarik lagi. Ya nggak? Bawa Dan pasukan kita lebih ramai mau- lagi ya? lakukan lagi, kita rangkul lagi teman-teman yang mau gabung, ya nggak? Mungkin buat teman-teman nih yang di luar sana mau gabung sama kita, ya nggak? Mau gabung itu di follow aja tuh Instagramnya tuh, ya nggak? Apa tuh namanya tuh? Art Project ya. Belitung Street Art. Belitung Street Belitung Street Art. Art. Nah, kalau mau gabung, mau mungkin mereka mau berkarya nih di luar nih, mau berkarya di luar ya nggak coret atau ada karya mereka mau kasih ke kita bisa. Oke. Dengar-dengar tapi kemarin sehabis gambar-gambar yang Belitung Street Art itu ada satu proyekan rahasia nih, dengar-dengar ya. Ada satu proyekan rahasia nih. Dengar-dengar dapat bocoran ini inceran Bang Popang memang sudah dari lama nih. Di mana tuh Bang? Boleh dikasih tahu nggak nih? Ini ceritanya pas lagi mancing. Mancing Mancing nih, nih. kontennya mancing kan. Mancing di daerah mana tuh, Jak? Pegantungan. Gantungan kemarin ya. Iya. Tanjung Ro ya, nama pelabuhan itu, Tanjung Ro. pelabuhan. Jadi pas selesai mancing, lihat ini ada kapal tua kan, yang udah nggak kepake, udah lama lah pokoknya kapal tua lah. Ini kalau dibikin gambar bisa jadi daya tarik. Terus ngobrol sama Reza, Jak nih Jak, abis graffiti ini kita bikin situ yuk. Jadi Sisa-sisa dari yang proyek kemarin masih ada kan, sisa amunisinya masih ada nih tersisa. Jadi udah Diarahin ke situ ya? dihantam diarahin ke situ. itu kan jalur masuk juga, Oh iya, jalur masuk orang juga ya. jalur masuk dari Pelabuhan ya. Bangka ke Belitung juga kan. Hmm. Cuma lewat sananya. Berarti itu memang udah inceran Bang Papang berarti ya. Udah. Proyek rahasia nih ya. Jadi Enggak untuk ke expose seni. nih. Pelaku-pelaku Proyek seni ini. rahasianya si Papang tuh. Jadi mau ungkapan emosinya di situ semua. Jadi cinta di situ, asmara semuanya ada. Oke, Bapak. Proyek
sembunyi ya. Iya. Berarti dalam waktu dekat ada project lagi apa masih nunggu dulu nih? Kayaknya nunggu dulu nih. Nunggu dulu Tapi ya. setidaknya nih teman-teman harus tetap berkarya. Ya, meski nggak harus nunggu juga, ya nggak. Nanti masing-masing dari kita tetap harus berkarya. Siap. Oke, terakhir nih Bang ya. Harapan masing-masing nih buat dunia seni lah, seni rupa, mural, graffiti dan ya seni digital juga. Harapan masing-masingnya buat teman-teman di Belitung apa sih? Mungkin bisa disampaikan Bang. Siapa mau duluan nih? Bebas. Mungkin dari saya dulu ya. Iya. Mungkin dari saya sangat dikecilkan dalam artian kata untuk yang para senior, dalam kutip ya. Nah, untuk para yang senior belum merangkul para kami anak muda ibaratnya kan. Jadi belum diberi kesempatan ibaratnya untuk mengekspos diri, masih menutup diri untuk lebih Masuknya dulu nih senior-senior yang mana nih? senior lah ibaratnya ada Sudah bilang nama ya. Sudah bilang nama. Karena ini kita nih senior juga nih. Jadi untuk yang senior Mungkin senior yang lebih lagi lah. Mungkin lebih kesananya. merangkul kami ibaratnya kan sebagai pelaku seni, lebih diberi kesempatan untuk mengekspos diri. Ya, lebih tepatnya senior yang bukan di geng kita Geng lah. kita. Jadi harapan kami ungkapan kekesalan juga kan. Lebih mungkin lebih membuka diri lebih merangkul sebagai anak-anak muda kan. Untuk kedepannya bisa diberi kesempatan, jangan mereka mulu ya ngerjain kan. Jadi Bagi-bagi proyekan lah ya istilahnya ya. bagi project lah ibaratnya kan. Mungkin itu harapan dari saya ibaratnya kan, lebih lebih bisa buat anak muda berkarya kan. Jangan senior-senior mulu ya. Jangan senior mulu. Lanjut siapa lagi nih? Harapannya Bang. Bang, Harapan saya terbaik lah pokoknya. Terbaik ya. Singkat padat dan jelas ya. Terbaik untuk ke depan ya kan. kalau harapan saya sih gimana ya? Harapan saya nih buat teman-teman yang di Belitung nih, ya nggak. Pokoknya jangan malu-malu untuk berkarya. Benar. Ya nggak, jangan cuman berkaryanya sembunyi-sembunyi doang nih, ngumpet-ngumpet, ya nggak. Jadi tunjukin, ya nggak. Kalau bisa harus lebih up lagi lah, ya nggak, dalam berkarya. Dan Jadi jangan pandal ya. nggak apa-apa, pandal nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Padahal nggak apa-apa. Pandal dulu ya. Kalau anak laki-laki itu bandel biasa, ya nggak. Anak laki biasa. Apalagi Bang harapannya Jadi, Bang? untuk anak-anak Belitung ya pastinya wah is the best lah, ya nggak. Jadi harus banyak-banyak lagi berkarya nih kita. Setelah kita bangkit bersama nih, ya nggak, untuk anak-anak Belitung. Pokoknya udah dah, gambar-gambar aja lah. Jangan takut pokoknya. Iya, jangan takut tampil ya. pokoknya. Bebas mengekspresikan diri. Oke. Ya udah cukup. Oke, Bang, thank you banget udah mau Oke. masuk di Sarwa Media, udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Makasih banyak. Mungkin kapan-kapan kita bisa kolaborasi lagi. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut boleh. untuk proyek-proyek selanjutnya. Oke. Keren lah pokoknya. Seru lah. Thank you, Bang. Yo. Thank you semuanya. Siap.